Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Amin. وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل مشتبها علينا فنتبع الهوى. Alhamdulillah. Masyarul hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, para asatidz, sesepuh tokoh masyarakat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada saat ini kita bersama-sama melaksanakan walimatul khitan daripada Al-Akh Muhammad Hilmi Mazani, anak kedua daripada Bapak Ustaz Sahlani dan Ibu Masniyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Muhammad Hilmi menjadi anak yang mubarakah, anak yang curhat berkahi Allah Subhanahu wa taala, anak yang menjadi bermanfaat buat bangsa, negara dan agamanya, dan juga menjadi pembangga buat orang tuanya dan dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masyarul hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Ketahuilah, anak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebuah karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah sepatutnya karunia yang diberikan oleh Allah untuk dijaga, dan amanah yang diberikan ini, anak itu amanah. Anak adalah amanah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka udah sepatutnya, udah sewajibnya kita menjaganya dan menuntutnya ke dalam jalan yang baik, jalan yang benar. Maka seseorang yang menuntun anaknya untuk berbakti sama orang tua, maka itu orang yang akan sangat diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam hadis disebutkan, rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birri. Allah akan menyayangi orang tua yang membantu anaknya untuk berbakti. Berarti yang bisa kita pahami dari hadis ini, jika ada anak yang tidak berbakti sama orang tua, berarti yang masalah bukan anaknya, yang masalah adalah orang tuanya, bapaknya, emaknya yang tidak mendidiknya menuju akhirat. Karena hakikatnya anak lahir alal fitrah. Kata Nabi Muhammad, setiap anak lahir suci bersih. Suci bersih. Yang membuat dia majusi, Yahudi, Yuhawidani, wa imajisani, wa imasirani, yang membuat dia kotor, salah jalan, siapa? Orang tuanya. Maka peran orang tua di sini sangatlah penting untuk menjaga amanat Allah. Maka kita lihat, terkadang anak ini bisa jadi penolong kita, bisa jadi pencelaka buat kita, bisa jadi memberikan manfaat buat kita, terkadang bahkan menjadikan kita bahaya di akhirat kelak. Kata Allah, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang anak-anak yang masih remaja, harus tahu diri. Anak-anak yang masih kecil harus tahu diri. Dia adalah amanat orang tuanya. Dia harus menjaga kita. Sekarang terkadang anak-anak pada saat kita suruh kagak mau. Pada saat disuruh sholat marah. Disuruh ibadah, disuruh majlis kagak mau. Dibilang saya udah gede, saya udah besar. Yang orang tuanya juga sama. Pada saat anaknya itu didiamin. Ini dua-duanya orang yang bakal celaka, lah anak wala bapaknya. Maka masyaallah hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, jaga ini amanah. Jaga ini amanah. Orang yang bisa menjaga amanat ini, bisa menjaga anak, menuntutnya kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, dia akan bahagia. Nikmat yang paling besar itu bukan harta, bukan kedudukan, bukan uang yang banyak. Kita mau kaya segimana pun, rumah gedong, kontrakan banyak, mobil banyak, anak durhaka, hati kagak enak, sumpah. Namun kalau misalnya kita memiliki anak yang solehah pada rumah kita kecil, hati kita lapang. Hati kita lapang. Lihat Nabi Nuh alaihi salatu wasallam sedih pada saat anaknya diajak mau selamat kagak mau, bahkan durhaka kepada orang tuanya. Sedih Nabi Nuh alaihi salatu wasallam ngadu kepada Allah. Namun karena dia udah salah ngambil jalan, kata Allah itu bukan anaknya. Kita kan pengen di akhirat kumpul lagi. Kita pengen di akhirat kita akan bersama lagi
Caranya kayak gimana? Mulai dari kita. Anak ini apalagi kalau anak masih kecil-kecil ya. Anak kalau masih kecil-kecil, anak ini penjiplak fotokopi yang paling cepat. Ya, lebih cepat daripada fotokopi kubu Ahmad Publishing. Ya, lebih cepat. Ya. Ini kita cetakan ya. Ini anak lebih cepat lagi. Apa yang dilakukan oleh bapaknya dia akan tiru. Maka sehendaknya kita yang nuntun diriwan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Sufyan Ats-Tsauri menjadi orang ulama, menjadi waliullah, menjadi orang hebat gara-gara apa? Gara-gara pamannya. Ya, gara-gara pamannya. Terus Syekh Muhammad bin Abdul Malik Al-Hasani kok bisa jadi hebat? Tuntunan dari bapaknya. Tidaklah seorang wali kecuali bapaknya juga masih orang hebat. Ya. Kita lihat Nabi Muhammad SAW, nasabnya, nasab dahabiyah, nasab emas. Wah, orang hebat. Ya. Jadi kalau kita pengen anak kita, anak yang soleh, mulai dari kita. Caranya kayak gimana mulainya? Ayo kita yang dekat diri kepada Allah. Ya. Kita yang nyontohin kepada mereka sholat. Kita yang ngajarin mereka ibadah. Bukan sholat kagak mau. Ya. Bukan malah mentingin, oh yang penting anak saya kasih duit, yang penting anak saya beli mainan, udah senang kagak. Senang sebentar, di akhirat tersiksa. Terkadang tuh orang-orang itu pentingin duit, pentingin anaknya bahagia dengan mainan, dengan harta, dengan HP. Tuh di akhirat bakal ditarik sama anaknya. Ditarik gara-gara apa? Gara-gara tuh bapaknya gak ngajarin dia sholat. Bapaknya gak ngajarin dia baca Quran. Sebagaimana di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Ya. Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab terjadi apa? Terjadi ada seseorang anak ngadu sama Rasulullah SAW. Ngadu sama Sayyidina Umar. Seorang bapak nih ngadu sama Sayyidina Umar. Dia ngadu, ya Amirul Mukminin, anak saya ini anak yang durhaka, anak yang kurang ajar. Dengar kayak gitu Sayyidina Umar marah. Kata Sayyidina Umar, mana anak panggil? Pada saat dipanggil kata anaknya, wahai Amirul Mukminin, sebenarnya saya bisa kayak gini bukan tanpa alasan, tapi bapak saya tidak menunaikan haknya kepada saya. Amirul Mukminin berubah, yang awal marah sama anak kagak jadi marah sama bapaknya. Apa hak tersebut? Ada 3. Yang pertama, ayah saya tidak pernah ngajarin saya siapa itu Allah. Ya, tidak pernah. Tidak pernah ngajarin siapa itu Allah, bagaimana sholat, bagaimana baca Al-Quran, tidak pernah diajarin. Ya. Yang kedua, dia tidak memberikan nama saya dengan nama yang baik. Nama dikasih sembarangan. Ya. Yang penting keren. Mentang-mentang sekarang lagi keren Ronaldo, Muhammad Ronaldo. Ya. Orang sekarang penting wah keren. Ya. Mentang-mentang zaman corona ada nama anak corona. Ya. Luar biasa. Maka dia nggak kasih nama anak yang bagus. Yang ketiga, masalahnya apa? Ini ayah saya tidak memiliki ibu yang baik buat saya. Ibunya nggak pernah ngajar apapun. Padahal kita tahu al-umm madrasatul ula lil abna. Jadi permasalahan balik-balik ke siapa? Ke bapak, ke emaknya. Bagaimana ibadahnya kepada Allah? Bagaimana kedekatannya kepada Allah? Di zaman kayak sekarang kayak gini nih, apalagi zamannya fitnah, zamannya bala, zamannya musibah. Seharusnya kita bisa, alhamdulillah ya sekarang kita banyakkan di rumah mungkin. Banyakkan orang yang kerja di rumah. Ini emang ajang yang luar biasa untuk kita ngajarin anak, nyontohin anak yang baik. Kalau biasanya kerja di luar, mungkin anak gak lihat. Ya, paling lihatnya kita balik anak udah tidur. Ya, kita pergi anak masih tidur. Ketemunya hari Minggu doang. Ya, ketemunya hari Minggu doang. Apalagi kalau pakai overload. Ya, kalau paket lagi banyak nih ngantar paket kemana-mana, nambah-nambah lagi ke mana. Maka yang harus kita perhatikan, ini ajar yang besar untuk menyontohkan kita. Nih, ini caranya ibadah. Kalau bapak yang kagak ibadah, mentang-mentang alasannya corona, ya, mentang-mentang sekarang masalah musibah, dia kagak sholat, mikirin kerja, ya, wala zikir, wala baca Al-Quran, ya anak bakal nyontoh. Ya, bagaimana musibah tidak datang kepada kita, rumah kita tidak terterangi dengan cahaya Al-Quran. Rumah kita tidak pernah diisi dengan ibadah. Rumah kita tidak pernah terdengar daripada ayat Al-Quran sama sekali. Anak kita HP aja, bapaknya juga HP aja, emaknya juga HP, main HP semua. Ya. Bagaimana musibah tidak menghampiri? Ya. Anaknya mau
cara wudhu yang benar. Karena bapak juga nggak tahu, nggak pernah ngajarin. Ini problem. Masyaallah hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Nih, kalau misal ada musibah, ada bala seperti ini, harus kita lebih dekat sama Allah. Harus kembali kepada Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Nabi Ibrahim ini orang yang diberikan kecerdasan yang luar biasa sama Allah. Ngomong sedikit tapi bisa buat lawannya sakmat, kediam. Ya. Sebagaimana peristiwa pada saat Nabi Ibrahim mau dibakar, itu kan awalnya Nabi Ibrahim ngancurin. Nabi Ibrahim nanya dulu, datang kepada orang-orang yang ingin berhala, nanya, yang kalian sembah ini apa? Kalau apa itu bangun tak dulu, apa yang kalian sembah ini? Mereka berkata apa? Kalau wajana abah adalah abidin, kalian mendapati bapak kami, nenek moyang kami menyembah ini. Emang ini apa? Kata dia, kalau lakukan untuk antum wabakum fitolak mubin. Kalau kayak gitu kata Nabi Ibrahim, berarti kita sesat, kagak tahu sebab-sebabnya. Tiba-tiba main nyembah aja. Akhirnya tuh orang balik, kata Nabi Ibrahim, habis ini bakalan hancur. Semua dihancurin Nabi Ibrahim kecuali satu. Berhala yang paling besar didiamin, digantungin kapak di sini. Diabadikan di dalam surah Al-Anbiya. Pada saat besok yang mereka datang ngelihat semuanya hancur, marah. Nanya, "Qaul man fa'ala hadza bi alihatina ya Ibrahim? Ya man fa'ala bi alihatina innahu laminadh dhalimin." Siapa yang membuat berhala ini hancur? Akhirnya salah satu ngomong, "Kami dengar yang hancurin namanya Ibrahim." Ayo panggil dia. Pada saat didatangkan, dikedepankan, ditanya. Pada saat ditanya, "Qala anta fa'alta bi hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Yang lakuin ini ente. Apa kata Nabi Ibrahim? Jawaban yang sama, mereka terdiam. Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yamlikun. Kayaknya yang lakuin yang gede nih. Coba aja ditanya. Jawaban kayak gitu. Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yamlikun. Coba aja tanya. Diam mereka semua. Akhir kata Nabi Ibrahim apa? Qala aqta'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'un wa la yadurrukum. Ente nyembah sesuatu yang tidak memberikan engkau manfaat, tidak memberikan engkau bahaya sama sekali. Di dalam ayat lain, di dalam Syu'ara, Nabi Ibrahim ngomong, Tuhanku itu siapa? Alladzi khalaqani fa huwa yahdin. Yang menciptakan aku dan memberikanku petunjuk. Walladzi yumituni tsumma yuhyin. Yang memberikan kematian dan juga kehidupan. Jadi mati itu bukan yang lain-lain, Allah yang memberikan. Orang jatuh dari lantai 10, ada yang kagak mati? Ada orang udah ketusuk, udah sekarang hidup. Subhanallah. Kita punya teman di Palembang pernah tabrakan. Parah banget. Udah kalau kita ngeliat ini orang udah pasti mati. Itu dimasukin alat sampai kalau misalnya sakit itu suara darah dan subhanallah. Diselamatin sama Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang ditarik Dajjal. Sekarang ditarik. Ada yang tahu kematian? Maka kata Nabi Ibrahim, Tuhanku siapa? Alladzi yumiitu tsumma yuhyi. Wa idza maritu, kalau aku sakit, siapa yang nyembuhin kalau aku sakit? Allah. Jadi, kalau kita ada problem, ada masalah, dekatin kepada Allah. Apalagi sekarang kayak gini nih. Marja kita, kembalinya kita itu kepada Allah. Minta apapun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kepada yang lain. Bukan berarti gara-gara ini kita nambah jauh sama Allah. Itu salah. Benteng yang paling kuat, benteng yang paling bagus, bagaimana pendekatan diri kita kepada Allah, bagaimana zikir kita, bagaimana baca Al-Quran kita, itu akan menjadi benteng. Apalagi kalau misalnya kita setiap hari dalam keadaan wudu, itu udah benteng yang paling kuat. Nabi Musa alaihissalam pernah diajak bicara sama Allah. Kata Nabi Musa alaihissalam, "Ya Musa, idza asabatka musibah wa anta ghairu wudu'in fala talumanna illa nafsak." Wahai Musa, kalau engkau kena musibah, ente kebetulan lagi kagak ada wudu, salah ini sendiri. Itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi problemnya kita yang gak dekat sama Allah. Kalau kita udah kagak dekat sama Allah, anak juga bakal kayak gitu. Anak juga bakal kayak gitu. Maka masyaallah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu nggak nih, obat dari segala obat, solusi dari segala solusi. Bahkan kita pengen apapun, rezeki sekarang orang banyak susahan, dipecat lah, inilah, itulah, sakit lah, inilah, banyak walhasil. Tahu solusinya apa? Takwa.
Mungkin kalau kita pikir, wah mustahil, masa cuma takwa bisa ditolong? Cuma taat ibadah di rumah, yang haram kita jauhi ditolong Allah. Nah, bakal ditolong. Tahu ayat, kita tahu ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, Allah berikan solusi. Itu turun buat siapa? Ya, itu turun buat sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya. Seorang sahabat, sahabat Nabi Muhammad SAW, saya lupa nama bapaknya. Dia punya anak namanya Salim. Anaknya ini ditawan oleh orang-orang musyrikin. Dia ngadu sama Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, inna ibni usira wa jaza'atin. Ya Rasulullah, anakku lagi ditawan. Lagi ditawan oleh orang-orang musyrik. Ibunya lagi bimbang, ya Rasulullah. Ketakutan, bingung. Ya anak. Padahal dia bilang, anak ini kan anugerah. Anak ini orang yang paling kita cintai. Sampai kata Allah, al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Ya. Anak kagak makan kita pusing, anak kagak sekolah kita pusing, kita pikiran. Ya. Tapi ingat, jangan jadikan gara-gara anak kita kagak sholat. Jangan jadikan gara-gara anak kita lupa Allah. Ini yang masalah. Ya, innama amwalukum wa auladukum fitnah, kata Allah. Hati-hati, anak harta itu ujian. Aduh sama Nabi, anakku ditawar. Istri aku lagi goncang, ya Rasulullah. Apa yang kau perintahkan kepada kami? Nabi Muhammad jawabannya simpel. Ya, cuma 3 hal. Ittaqillah, takwa. Kalau kita dengar kayak gitu, nggak percaya, nyari solusi yang lain. Harapan, kalau kita nih, kalau gitu, harapannya apa? Nabi ada pasukan, kerajaan pasukan untuk menyelamatkan dia. Itu pikiran kita. Nama Nabi ngomong, ittaqillah wasbir, takwa terus sabar. Dan aku suruh engkau dan istrimu untuk memperbanyak kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan upaya melainkan dari Allah. Emang kita nggak ada kekuatan? Ya, nggak ada kekuatan. Bahkan di dalam ilmu tauhid, ya, kalau kita percaya pisau bisa ngebunuh, yakin ini pisau ngebunuh, kufur. Ya, di dalam ilmu tauhid di Nurul Zolam yang ngarang siapa? Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani. Ya, Syekh Nawawi Al-Bantani, orang Banten, ulama besar. Kalau kita percaya pisau bisa ngebunuh, ya, kita kufur. Kenapa? Pisau terkadang nggak bisa. Yang ngeberi al-mu'tir, siapa yang memberi pengaruh bisa ngebunuh? Itu Allah. Seandainya Allah tidak menjadikan itu orang bakal mati, nggak bakal mati. Obat kita percaya nih, wah saya kalau makan Panadol pasti sembuh. Kagak tahu yang bedanya. Kenapa? Panadol itu perantara. Itu bentuk ikhtiar kita. Tawakal tetap kepada Allah. Kalau cuma ikhtiar, wah ini pasti nggak bisa sembuh. Kita mencari rezeki. Kalau kita banting tulang mau 24 jam, 24 jam nih banting tulang kerja. Kalau Allah nggak bakal datang, nggak bakal. Maka kata Nabi Muhammad, banyak yang mengucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Balik kepada istrinya. Istri nanya, ini lagi bimbang nih, lagi galau lah, anak gimana? Akhirnya pada saat itu kata suaminya, Rasulullah nyuruh kita untuk memperbanyak takwa, sabar, dan banyakin la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kalau istri kita yang dengar ngamuk, kok ini solusinya? Kita banyak solusi yang benar. Mungkin istri kita gitu. Namun apa yang dilakukan ini? Dia bilang, dia membaca nurul Nabi. Ini paling hebat perintah yang diperintahkan oleh Rasulullah. Itu istri yang solehah. Akhirnya setiap hari itu mereka baca sabar, takwa. Apa takwa? Taat perintah Allah. Apa yang dia dapatkan? Suatu hari anaknya Salim lagi ditawan nih, melihat orang-orang musyrikin lagi mabuk. Mabuk-mabukan pesta. Habis mereka terer, melihat pintu bisa kabur, nih pintu buka. Kabur Salim. Anaknya nih bernama Salim kabur. Pertengahan jalan, dia melihat peternakan orang-orang kufar yang ngelawan dia. Itu peternakan ada onta, ada kambing, dibawa semuanya. Dibawa ke hadapan siapa? Ke hadapan bapaknya. Bapaknya minta apa? Anak-anak selamatin. Apa yang dia dapat? Anak plus onta dan kambing. Turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah berikan solusi. Bukan hanya solusi, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberi rezeki yang Allah dari hal yang dia tidak kira-kira. Bapaknya mengira enggak dapat rezeki. Enggak, pengen anak selamat, dapat juga bebas. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, itu masalah itu toh, dapat rezeki. Ada masalah lain yang bakal kita dapatkan dengan takwa. Al-Quran ini menjelaskan semuanya kejadian.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin." Barang siapa yang bertakwa dan juga sabar, Allah enggak bakal sia-siakan. Ditolong sama Allah. Ya. Di dalam ayat lain Allah mengatakan, barang siapa yang bertakwa, orang-orang kufar, orang-orang nih mau mencelakai dia, ngasih bahaya, nggak bakal bisa. Dia bakal selamat dari segala bahaya. Dengan apa? Takwa. Maka kita kalau pengen selamat, kita kalau pengen selamat dunia dan akhirat, ayo terapin takwa. Musim kayak gini nih, maaf ya, seperti musim musibah, insya Allah coba diangkat sama musibah biar kita bisa selamat. Dia bisa hidup, bisa selamat lagi, enak lagi, kerja enak lagi, kajian enak, ke masjid enak, sholat Jumat tentram, ya pengennya gitu. Namun ingat, musibah yang ada di tengah-tengah kita jangan menjadikan ajang kita jauh dari Allah. Jangan menjadikan ajang, misal masjid di atas, misal nih daerah kita masjid ditutup, kagak boleh dibuka. Jangan sampai di rumah kagak berjamaah. Suami istri kan ada, amanat ada, dekatin Allah, minta sama Allah. Kalau misalnya kita kagak minta Allah, siapa yang bakal nolong? Dia kata Nabi Ibrahim, siapa yang ngasih sakit dan siapa yang ngasih apa? Minta sama HP, ngelihat apa namanya berita-berita, nggak bakal bisa ngasih kesembuhan. Yang bisa ngasih Al-Quran, deketin sama Allah, sholat tahajud, minta mengeluh sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu baru dapat. Itu baru dapat. Kalau kita nambah jauh, akan nambah jauh lagi dari segala hal. Rizki bakal dijauhin, ibadah kita menjauh nih, ibadah jauh. Sehat nambah susah, ibadah jauh. Ini yang jomblo-jomblo nambah susah nikah. Jadi intinya apapun yang terjadi, dekat sama Allah bukan menjadi halangan. Selalu mendekatkan diri kepada Allah. Dan juga ingat, lagi-lagi musim kayak gini, marilah ini aja buat kita nyontohin kepada anak nih cara yang baik. Contohin anak sholat, jangan kita nonton TV ngerokok aja. Anak kita akhirnya ngerokok dulu, jangan pada saat di rumah kita nonton tentang Euro, begadang nonton bola, sholat 2 rakaat kagak mau. Pengennya pengen sembuh, pengennya pengen selamat dari bencana, pengennya rezekinya lancar. Sholat 2 rakaat kagak mau, nonton bola 2 jam, komentator setengah jam dia nonton. Padahal komentator nggak main. Dia dengerin, tapi sholat 2 rakaat 5 menit nggak nyampe, nggak mau. Bagaimana mau diangkat musibah oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa makan orang bukan mulikal qurab itu dewa hapus munur." Allah nggak bakal ngancurin suatu kaum kalau orang-orangnya masih baik, masih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau orang yang udah ngejauh, wajar. Orang lalai dari Allah juga wajar kalau bisa banyak musibah, banyak bala. Maka marilah kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah dengan kajian yang singkat ini kita berharap anak-anak kita walaupun di rumah bisa mencontoh kita contoh yang baik, dan kita pun diberikan kekuatan oleh Allah agar bisa memberi suri tauladan yang baik buat anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Hadza ma aqulu lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.